berarti yang saya kono itu dulu. Ya, betul kalau ini tugas mulu. Orang satu tahun itu kan 12 bulan, baginya udah sampai 15 kali. Kemudian dibandingkan dengan tahun yang lalu ada pertumbuhan pajak daerah tingkat total sekitar 13,9%. Hampir semua jenis pajak tumbuh positif kecuali pajak air tanah. Pajak air tanah memang hanya mencapai hanya 79%. Jadi target kita yang sebesar 170 miliar. Jadi ya memang PAP ini juga salah satu jenis penerimaan yang menjadi fokus di PAP sebenarnya adalah instrumen untuk pengembangan ekonomi. Ini barangkali sekilas mengenai pajak-pajak kita di 2013 dan ada 4 jenis pajak yang tidak tercapai. Yang pertama adalah pajak bahan bakar dan motor. Dari sisi target tidak tercapai, tetapi dari sisi pertumbuhan pajak bahan bakar tumbuh 16% dari tahun lalu. Kemudian pajak tanah tidak tercapai, pajak hiburan juga baru mencapai 89,3%. Tetapi dari segi pertumbuhan 6% dibanding tahun yang lalu. Kemudian yang terakhir adalah pajak mobil dan bangunan. Pajak mobil dan bangunan kita hanya bisa meraih 93% dari target 3,6 triliun. Tapi dibandingkan dengan tahun lalu ketika masih posisinya bagi hasil pajak ada peningkatan sekitar 21%. Artinya ini kan sistem bank kemarin ya namanya itu baik. Kita ke apa kita harapkan ini barangkali ya langsung saja mungkin ke realisasi Pak. Bahwa target kita 3,6 triliun itu hanya tercapai 3,05 triliun. Artinya dari 1,8 juta wajib pajak pada 2013 itu 1,8 juta wajib pajak kita dengan populasi 800.000 lebih itu dengan tarif 0,01%. Kemudian dengan tarif 0,1% itu adalah 967.000 penjualan. Kemudian dengan tarif 0,2 99.000 wajib pajak, dan yang terakhir yang paling sedikit adalah dengan tarif 0,3% itu ada 13.900 wajib pajak. Tetapi dari sisi potensi tarif 0,3% ini mengambil potensi yang paling besar sekitar 2 triliun. Dan sampai dengan 31 Desember masih terdapat 704.000 lebih wajib pajak yang belum lunasi
orang pegawai, tanya aja Ya. ya. Tinggal itu aja PBB dia bayar berapa. Nah jadi itu masih kode referensi ya sekarang. Ya. Nggak ada kalau transaksi. Pidana deh kalau mau minta. Beresiko dia nanti kita. Ini memang kalau 3 jenis pajak itu 4 jenis Pak. Pajak hotel, hiburan, restoran dan parkir kita mengandalkan nanti di online sistemnya ini Pak. Yang kita rencanakan. Kemudian ini pokok-pokok kebijakan NJOP saya kira kita lakukan saja. Kemudian lalu proses tahapan persiapan dan juga lewat saja kita nanti kita ingin melihat bahwa yang pertama bahwa NJOP kita di tahun 2014 yang akan datang Pak Wagub itu mengalami kenaikan yang signifikan Pak. Mengapa? Salah satu pertimbangannya sebenarnya juga semata-mata kita ingin mengejar target 6,5 triliun sebenarnya. Ini lebih kepada rasionalisasi akibat NJOP selama 3 tahun tidak dilakukan penyesuaian oleh Dirjen Pajak waktu itu. Jadi sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 kemarin tidak ada perubahan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan di DKI Jakarta. Nah, ketika kita sekarang sudah PBB sudah diserahkan kita, maka di tahun 2014 ini kita akan melakukan rasionalisasi, jadi lebih kepada melakukan rasionalisasi terhadap NJOP yang mendekati ke pasar yang ada. Ini yang disebut sebenarnya. Kemudian di dalam metodologi kita pengelolaan NJOP ini memang kita menggunakan sistem yang namanya menggunakan jalan pajak, di mana di setiap wilayah DKI Jakarta ini kita buat zona-zona nilai tanah. ZTT itu struktur terkecil dari pola kita dalam menentukan besarnya NJOP tanah. Jadi dari kecamatan nanti ada blok, dari lurah ada blok, di dalam blok itu ada zona-zona nilai tanah. Zona-zona nilai tanah ini representasi dari NJOP. Jadi ada satu zona nilai tanah, itu NJOP-nya sama. Kenapa sama? Ini yang seringkali di lapangan ditemukan di daerah berdekatan, harganya berbeda tetapi NJOP-nya sama. Karena pola perhitungannya menggunakan metodologi NIR, nilai indikasi rata-rata. Jadi tidak dinilai secara individual. Kenapa tidak dinilai secara individual? Karena kita belum punya kemampuan untuk menilai satu persatu objek karena keterbatasan sehingga kita menggunakan metode penghitungannya secara massal, masuk dalam sistem, nanti sistemnya menghitung, kemudian keluarlah seperti itu. Ada beberapa jenis pajak nanti yang akan kita lihat saya individual, tertentu objek khusus. Kemudian NJOP juga di sini Pak untuk PBB tidak hanya di tanah atau tapi juga untuk bangunan. Untuk bangunan metodologinya juga sama, kita menggunakan metode berdasarkan daftar biaya komponen bangunan yang kita ambil dari Kementerian PU dan dari Dinas Perumahan, kita gabung. Semua harga komponen bangunan kita masukkan ke dalam sistem dan di sistem menghitung keluarlah harga bangunan per meter persegi Pak. Yang pada paparan pagi ini kami hanya ingin mempresentasikan terkait dengan NJOP tanahnya dulu Pak. Ini yang jangan kita. Kemudian berikutnya kita juga ingin memberikan informasi kepada kita semua mengenai dasar cara perhitungan PBB Pak. Di kita ada 14 tarif Pak. Tarif 0,1 ini diperuntukkan untuk NJOP yang nilainya di atas kurang dari 200 juta Pak. Ini yang kemarin sudah diunjukkan ada pengurangan sekitar 60%. Kemudian ada tarif 0,1 ini untuk NJOP di atas 200 juta sampai dengan 2 miliar. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah normal 1. Yang ini sekarang konsep tidak ada diskon Pak, yang sekarang yang 2014 nanti rencana tidak ada pengurangan. Kita akan berlakukan murni dulu Pak. Murni dulu. Nanti kalau ada wajib pajak mengajukan pengurangan dengan kondisi ekonominya itu harus berdasarkan permohonan, jadi tidak bisa masak. Silakan. Prinsipnya itu Pak. Jadi kemudian yang terakhir yang di atas 10 miliar yang akan terkena tarif 0,3%. Yang tadi di depan saya paparkan populasinya sekitar
bawah 1 miliar itu 20%. Sehingga cara berhitungnya adalah 0,5. Kalau dia NJOP-nya di bawah 1 miliar, 0,5 kali 20% kali NJOP. Kalau sekarang nggak ada NJOP TKP, tidak ada nilai jual, tidak kena pajak, langsung tarif kali NJOP. Bedanya dengan yang coba masukkan. Lanjut, ini Pak Wagub, hasil rapat koordinasi kita dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, ya, dengan wali kota, kita dengan sudah dibahas juga. Ada kita berjenjang rapatnya waktu menunjukkan NJOP itu Pak, dari mulai kelurahan, kecamatan, kemudian tingkat kabupaten kota Madia, kemudian tingkat provinsi, dalam rangka mensinkronisasikan, menselaraskan NJOP daerah perbatasan, baik daerah perbatasan antara wilayah kecamatan, wilayah kota Madia maupun dengan wilayah provinsi antara selatan, provinsi Bekasi, Depok. Dari hasil itu maka Pak Wagub ini Jakarta Selatan kenaikannya sangat luar biasa Pak. Semua tidak ada yang turun NJOP karena tadi lebih kepada rasionalisasi, sudah 3 tahun tidak ada perubahan NJOP, sehingga kenaikannya cukup lumayan. Seperti di Baru waktu 2013 NJOP masih sekitar 6,6 rata-rata. Sekarang sudah 13,5 juta per meter persegi. Naiknya itu hampir 105%. Ini di daerah Jakarta Selatan. Di daerah Selatan itu yang besar adalah Jagakarsa, naiknya 240%. Kemudian Kendaraan Baru 205%. Kemudian Pasar Minggu 200% juga. Kemudian Sanggerahan sekitar 200%. Ini yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian Jakarta Timur itu rata-rata kenaikannya memang di atas 100%. Di Jakarta Pusat ini ada di Gambir, Kecamatan Gambir ini dari 6 juta tahun 2013. Sekarang kalau sudah akan datang 2014 sekitar 15. Rata-rata NJOP per meter persegi Pak. Ini NJOP per meter persegi Pak. Ini akan dijadikan nanti per meter persegi kali luas tanah bangunan kali ini Pak. Ya, terus kali tadi. Di Jakarta Barat yang menonjol dari dalam aktivitas sekitar 2%, naiknya dari 1,4 juta menjadi 3 juta per meter persegi. Kemudian Jakarta Utara itu di Kelapa Gading Pak yang menonjol dari 4,9 tahun 2013, sekarang sekitar 10 juta per meter persegi. Kemudian di Pademangan, Kecamatan Pademangan dari 4 juta menjadi 9 juta per meter persegi. Tanjung Priok dari 3 juta menjadi 7 juta per meter persegi. Kecamatan Penjaringan itu dari 3 juta sekarang rata-rata nanti jadi 6,3 rata-rata. Nanti kawasannya nanti berdasarkan zona-zona tadi, zona-zona tanah berbeda, tapi kita ambil rata saja. Kemudian berikutnya ini contoh saja di daerah Tamrin Sudirman Pak, daerah Tamrin tahun 2013 itu masih 33 juta per meter persegi. Nanti 2014 akan naik sekitar 156% dari 65 juta per meter persegi. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman sekarang 31,8 juta per meter persegi, nanti 2014 akan menjadi 66,2 juta per meter persegi. Di Gatot Subroto dari 28 juta akan naik menjadi 59,6 juta. Kemudian di daerah Rasuna Said dari 27 juta menjadi 41 juta per meter persegi. Di daerah utara Pak, di daerah Mangka Dinata dari 7 juta itu naik menjadi 16 juta. Kemudian di Melawai Raya, Bayoran itu dari 22 juta menjadi 40 juta per meter persegi. Kemudian di Jalan Pemuda, Jalan Timur 6 juta menjadi 7 juta. Jalan Panjang di Jalan Jakarta Barat dari 6,1 juta menjadi 8,4 juta. Dari hasil itu kaitannya dengan jumlah SPPT di tahun 2014 sudah ada peningkatan Pak. Kalau sekarang itu sekitar 1,8 juta wajib pajak, nanti itu akan menjadi 1,9 juta wajib pajak. Nah ini yang jumlah SPPT
hasil SPPTPB itu kemudian akan timbul nanti pokok ketetapan, Pak. Jadi pokok ketetapan kita di tahun 2014 yang akan datang ini yang tertinggi besar ketetapan pajak di Kecamatan Setiabudi, Pak, PBB-nya itu sekitar 449 miliar untuk wilayah daerah selatan. Untuk wilayah daerah timur Kecamatan Tanjung sekitar 215 miliar potensinya di sana. Kemudian daerah pusat untuk di Tanah Abang 371 miliar. Kemudian di Jakarta Barat adalah Kecamatan Kembangan 220 miliar dan di Jakarta Utara adalah Kecamatan Penjaringan 381 miliar. Sedangkan yang terendah untuk wilayah selatan ada di Pesanggerahan hanya 70 miliar. Kemudian di Jakarta Timur di Pasar Bo 23 miliar. Jakarta Pusat di Johar Baru itu hanya 9 miliar. Di Jakarta Barat di Tambora sekitar 58 miliar dan Jakarta Utara Kepulauan Seribu di dunia. Ini pokok ketetapan yang akan kita tuliskan nanti di tahun 2015. Dari hasil exercise kami Pak Wagub di halaman berikutnya, pokok ketetapan di tahun 2014 yang akan datang itu kita akan menerbitkan jumlah SPPTPB itu sekitar 1,9 juta Pak. Di kolom 6 juta. Dari 1,9 juta itu akan menghasilkan kira-kira potensi pajak mobil dan bangunan 6,7 triliun Pak. Pajak kita di dalam APBD 6,5 triliun. Memang lebih tinggi pokok ketetapan. Karena pengalaman di tahun 2000 di luar gunakan Pak, di luar gunakan. Oleh sebab itu maka strategi kami nanti di 2014 kalau saja asumsinya itu di tahun 2014 itu dari 6,7 triliun itu hanya terrealisir 83%, mengambil pengalaman di tahun 2013, maka kemungkinan kita hanya akan dapat 5,5 triliun Pak dari pokok ketetapan yang dikeluarkan sebesar 6,7 triliun. Lantas kekurangannya dari mana? Kekurangannya akan kita coba upayakan dari kejayaan belakang. Oleh sebab itu maka Pak Gubernur melalui kebijakannya Pergub 129 tahun 2013 sudah mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat yang ingin melunasi PBB-nya untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2008 itu diberi keringanan 20% Pak pokoknya. Jangan bayar per tahun dan 20% ditambah sanksi bunga dihapuskan. Hanya bayar 1.500 Pak. Keringannya 5%. Ini yang mau kita ini kan nanti sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota supaya ini disosialisasikan oleh lurah. Mudah-mudahan ini bisa menutupi kekurangan kita di tahun 2014. Kebetulan tunggakannya itu sudah mencapai angka sekitar 1 triliun. Jadi ini yang akan kita raih. Kalau kita dapat 1 triliun saja dari bicara tunggakan di tahun 2014, maka target 1,5 triliun bisa selesai. Mudah-mudahan bisa lebih. Karena kita tahu tahun 2008 ke bawah kalau ada masyarakat yang masih juga walaupun sebetulnya secara undang-undang sudah dewasa sudah 5 tahun. Tapi kalau ada yang membayar juga maka kita beri insentif lagi untuk yang PBB yang belum bayar 2008 ke bawah pengurangannya dari 50% dengan bunga jadi hapus bunganya. Kalau nggak mau bayar ada sanksi. Kalau nggak membayar sanksinya ada, kita akan lakukan penagihan dengan surat paksa Pak. Menggunakan undang-undang penagihan surat paksa undang-undang 19 tahun 2000. Saya bodohin ya. Dia ngajar nggak mau bayar dulu. Kita pakai undang-undang surat paksa, kita paksa nanti kita rela. Kita barangnya. Kita sudah barangnya senilai tentang pajaknya Pak. Itu yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua saya juga punya MOU sebenarnya dengan Kejati DKI Pak. Saya tanda tangan. Tinggal mengeluarkan SKK surat kuasa khusus untuk menagih. Tapi ini akan prioritaskan untuk wajib pajak perusahaan. Ini akan kita letakkan perusahaan yang masih tunggal kita akan serahkan ke kejaksaan melalui SKK atau khusus dia dalam kejaksaan membantu menagihkan tunggakan pajak dan bangunan juga pajak-pajak yang lainnya Pak. Pajak-pajak yang kita akan lakukan. Dari hasil eksersis kami Pak, maka untuk tarif pajak 0,01 tetap akan mengalami penurunan. Artinya untuk masyarakat yang NPWP-nya di bawah 200 juta itu masih akan turun dibandingkan tahun lalu. Masyarakat hanya 39% rilisnya. Jadi kalau tahun lalu itu 90%, sekarang cuma 39%. Kemudian dari tarif 0,01 itu mengambil porsi sekitar
dari target kita. Dan yang paling besar memang dari kelas tarik 0,3 itu sekitar 64%. Walaupun populasi jumlah wajib pajaknya hanya 28.000, tapi ini mengambil porsi yang cukup besar, sekitar 64% dari total 6,7. Dan target kita ini meningkat 82% dibanding tahun 2013. Dan yang terakhir melalui Pak Wagub, barangkali kami juga ingin menyampaikan beberapa hal Pak, yang selain ingin mohon dukungan kepada rekan-rekan instansi terkait, yang khususnya di BPN, ya kami juga terima kasih rekan-rekan BPN dengan BPN sudah bisa melampaui target 2013 dari target 3,2 triliun kita bisa melampaui sekitar 3,3 triliun. Kemudian yang kedua, wali kota, karena kami nanti mau izin Pak Wagub, Pak Wali, kami ingin memanfaatkan saluran Pak untuk ikut memobilisasi peningkatan penerimaan PBB ini. Tapi tidak hanya PBB, sebenarnya kami juga ingin meminta bantuan dalam kaitannya dengan kapasi penyisiran objek-objek pajak baru yang timbul di wilayah kelurahan. Misalnya ada restoran baru, ada reklame baru, ya ada tempat hiburan baru, mau diinformasikan kepada kami. Nah itu akan karena kami kurang SDM Pak, jadi karena kurang SDM, sedangkan untuk wajib pajak yang timbul di lapangan secara kamu itu relatif tidak terpantau oleh kami karena kurang SDM. Maka kami nanti akan minta bantuan Pak Wali Kota melalui Kota untuk menggerakkan kurang bisa melaporkan kepada para kepala BPD di Kecamatan masing-masing. Kemudian kepada rekan-rekan di Wali Kota juga ini terkait dengan proses verbal Pak Wagub, kadang-kadang berkeluh kesah lama sekali proses verbal ini gitu ya. Jadi saya juga mohon ada tekanan dari hukum, dari inspektorat, dari BPKD kalau verbal terkait dengan upaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah, mohon segera dipercepat prosesnya. Kalau barangkali perlu klarifikasi, segera informasikan kepada kami untuk dijelaskan jadi cepat prosesnya. Kalau ini kita kalau dapat undang aja dapat di sini langsung harus. Iya. Sekarang masih beredar NJOP, harusnya Desember kemarin sudah ditandatangan kebetulan Pak Gubernur. Sekarang masih beredar Pak belum sampai. Berarti kami harus segera memasukkan NJOP itu ke dalam sistem untuk bisa memproduksi SPT PBB, sehingga SPT PBB harus saya serahkan Kalau kepada yang dibiarkan harus agresif parah. ya, iya, PBB 2014 kira-kira akan masuk dalam sistem. Kemudian nanti awal Februari saya akan memproduksi SPT yang 1.900 tadi saya distribusikan kepada PPD. PPD akan menyampaikan kepada wajib pajak. Karena jatuh temponya 6 bulan Pak. Kami berharap jatuh temponya sama dengan tahun lalu, tanggal 28 Agustus 2014. Jadi uangnya masih bisa dinikmati. Sebab kalau jatuh temponya di bulan November, uangnya bisa dinikmati oleh PMK. Ini makin cepat jatuh temponya itu makin baik. Ideal memang Januari 1 Januari sudah keluar PPD sehingga Juli semester kedua itu orang tidak ada tes semua dibayar. Ini yang mau kita lakukan percepatan dengan PPD. Mungkin itu waktu hal-hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mohon izin pada Pak Wagub nanti setelah saya paparan di tempat Bapak atau di Bapak Gubernur kami juga ingin kirim dengan Dewan Pak. Karena nanti akan ada khawatir gitu, nanti di masyarakat akan ada semacam pertanyaan sebut-sebut tidak ada resistensi. Biasanya sangat sensitif masalah PBB ini, dia nanti tentunya kita juga jadi dengan PBB. Jadi kan ada batasan yang tarifnya kan lebih di bawah. Iya, lebih kecil. Nah, itu yang dibahas kalau diundang itu dinaikkan bagaimana? Dari dokumen simulasi jumlah wajib pajak yang sekarang itu yang di ini Pak yang ya, 20 Pak yang beredar. RKT ini. ya 20 ya, Pak. Yang 0,8% tapi 52%. Iya. Ya. Oh, yang hari Pak ya.
main-main saja ya. Ini pemikirannya begini. Satu pihak harga tanah pasaran memang naik 3 sampai 5 kali. Ini yang rezeki lah. Barang tiba-tiba jadi tambah kaya. Tapi kalau saya sebagai orang yang biasa, tadi saya tinggal di rumah yang harganya di bawah 1 miliar atau di bawah 2 miliar. 2 miliar itu belum kena 0,2 kali berapa lah. Nah, saya turun lah. Saya turun. Itu semacam stimulus ekonomi. Sekarang tiba-tiba dengan kenaikan harga properti, nilai rumah saya kan naik sekarang. Mungkin tadinya 1 miliar, tiba-tiba sekarang sudah 3-4 miliar. Berarti saya sudah dianggap, padahal ini barang ini saya nggak pegang uang. Rumah saya tidak ada uang. Apa rumah saya tidak rumah? Sedangkan penghasilan saya itu mirip juga. Ini berat buat saya. Karena penghasilan saya mirip. Kecuali saya berpikir mau jual rumah saya, atau saya punya lebih dari 2 rumah. Nah ini kita mau kunci di BPHTB. Orang kalau dia baru beli rumah baru, dia tidak jual dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun itu. Singapura begitu. Supaya tidak terjadi goreng-menggoreng di rumah. Karena rumah-rumah Jakarta ini yang beli ini dari investor-investor, punya DD1. Kalau DD1 wajib dikenai seperti ini. Jadi kita kalau kena seperti ini, yang dihantam terakhir biasa juga. Bapak Ibu kebayang maksud saya gitu ya. Rumah saya itu sudah tambah mahal, tapi saya nggak bisa dapatkan uang di rumah. Saya nggak mungkin jual di rumah. Nah, saya masih pindah ke rumah lebih kecil. Saya gara-gara kenaikan ini. Nah, asas itu maksud saya harus dipikirkan. Saya nggak tahu, itu sudah jalan. Berarti harusnya jumlah yang ini tadi harus dinaikkan angkanya. Nah, ini harus dinaikkan. Kalau dulu dia lebih dari 10 M, mungkin sekarang akan jadi mungkin 20 M. Mungkin gitu. Ya kan, jadi baru ada asas keadilan. Jadi ini juga asas ini angka harus dinaikkan. Jadi angka ini kita jujur aja, yang Bapak bikin ini semua bagus. Kalau asas keadilan, ininya tidak ada. Nah, lalu kalau ini dinaikkan, bagaimana cara mengunci orang-orang yang jual beli rumah? Dikunci. Dia tidak boleh transaksi. Kalau dia ada transaksi di bawah 2 tahun, maka BPHTB-nya dinaikkan 3 kali DP yang biasa. Ini akan membuat spekulasi rumah ini. Kalau tidak, kasihan orang gaji pas-pasan. Saya gaji pas-pasan. Rumah saya betul. Jadi kuah, saya ngomong kerennya gitu kan. Rumah saya jadi mahal loh. Emang lo mau jual? Dan pertanyaan saya, emang kamu mau jual? Yang namanya untung itu kalau saya punya 3-4 rumah. Nah, itu yang masalah di Jakarta. Jadi saya pengennya yang naiknya itu kira-kira ya seperti orang abang gaji berapa masih kira-kira masih proporsional. Kalau tidak, orang yang gajian yang rumahnya tiba-tiba jadi mahal tadi, dia tidak dipakai, dia harus kena PBB lebih mahal. Jadi kalau itu sih cuma tidak terlalu banyak sih, kan lumayan juga. Nggak ini hanya pemikiran saja untuk diangkat di situ. Nah, efeknya berapa sih kalau stimulus dilakukan? Efeknya di bawah naikkan itu. Tapi yang BPH ini caranya gimana sama BPH? Teman-teman tadi saya ingin Jakarta yang tidak bisa di rumah langsung jual lagi. Langsung kredit dia jual lagi. Kalau jual kenakan BPH dia 2 kali atau 3 kali. Gimana caranya? Ya, kita jadi begini Pak. Yang ini Pak. Ini mungkin nanti kita coba membuat kajian kita Pak. Nah, ini karena ada beberapa. Jadi kalau nanti kita coba kaji aspek-aspek keadilan terkait dengan itu. Nanti kalau memang kita punya model yang baru lagi, nanti kita buat belanja. Yang pertama, yang kedua memang prinsipnya di pajak bumi dan bangunan kan pajak atas kebenaran. Jadi yang betul-betul yang dinilai itu, yang di kita ini ada nilai. Jadi kita tidak bisa membuat nilai itu menjadi kurang atau menjadi lebih sebetulnya. Kalau memang hak nilainya sebesar X itu tidak tentukan. Bahwa kemudian nanti pada saat si wajib pajak itu tidak mampu membayar sebesar X, ada instrumen tadi. Tapi kalau seperti presiden atau pejabat veteran, saya kira tidak boleh diajukan harus otomatis harga kita. Masa Ibu Megawati atau
Pensiunan yang apa? Jenderal, jelas. Jadi gini, memang itu Tunggu aja lah. habis saya tanya begitu Pak, harus pada saya permohonan itu problemnya bahwa kita kemudian mau mengabulkan permohonannya ada dasarnya, apa dasarnya kemudian sudah berkati kemudian Banyak Pak Kauji Bowo nggak mungkin ngajuin. Kemudian untuk dari BPHTB, memang di kita BPHTB itu salah satu jenis pungutan yang sifatnya self assessment Pak. Jadi sebenarnya diserahkan bahwa wajib pajak kita menghitung sendiri. Oleh sebab itulah maka kami nanti NJOP ini sebagai dasar untuk menghitung besar BPHTB setiap masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan. Itu akan kita buka di BPJS, termasuk para PPAT dan rekan-rekan BPN. Kemudian pengamanannya adalah sebenarnya beberapa waktu yang lalu ada kebijakan bahwa seorang PPAT itu tidak boleh menandatangani akte jual beli sebelum diyakini orang yang datang untuk melakukan transaksi itu sudah membayar PPHT dan PPH final Pak, jual beli tanah. Problemnya sekarang itu menjadi hambatan para PPAT mengeluh, gitu. Mengeluh karena ada proses validasi yang dilakukan oleh kita dianggap terlalu lama Pak. Validasi itu sebetulnya kami ingin meyakini apakah benar BPHT yang sudah dibayar itu benar jumlahnya, benar menghitungnya, dan benar diterima oleh bank. Itu Masuk online kan ya, bikin online kan BPHT ini kan Jakarta ini produk jual beli rumah terlalu tinggi. Jadi validasi apa? Validasi kode itu kan online. Ini yang kita kembangkan nanti debat. Dan juga orang yang beli tanah ini nggak boleh titipnya ke notaris BPHT lagi. Iya. Karena kan begitu ya. Itu main tuh Pak, dikecilin ya pasti dikecilkan. Nah kita nggak mau, kita mau transaksi, kita boleh ya Pak. Jadi kita bisa wajibkan dengan bank. Jadi yang mau transaksi ini tidak boleh cash, harus transfer. Bukti transfer bank ini yang kita lihat. Kalau dia kurang transfer itu, ya awal transfer 2 kali kan bisa pakai juga. Yang mau coba kita kembangkan sekarang prosesnya mau kita balik Pak. Jadi kalau ada masyarakat yang mau melakukan transaksi jual beli tanah, begitu datang ke PPAT harus harus menolak. Artinya begini, Anda boleh datang saya kalau sudah punya ada resiko dari DPP dengan bayar pajak BPP. Jadi dia datang itu ke kantor bayar pajak dulu, bahwa dia akan melakukan transaksi. Nanti kita berikan semacam resiko. Sehingga pada saat datang ke PPAT dia sudah pegang dan itu akan kita berikan mintanya online jangan ada tugas. nanti mungkin Itu capek lagi ya. Jadi barang pemerasan birokrasi lagi ujungnya mau beli rumah juga titip sama dia yang ngurus, notaris yang ngurus. Capek lagi. Jadi itu semua dari online. Saya berpikir bagaimana caranya sistem kita membuat permainan spekulasi tanah atau rumah itu berhenti, tidak boleh jual lagi dalam 2 tahun. Di Singapura 2 tahun. Jadi kalau saya beli rumah baru atau beli rumah pasarnya tidak boleh, tapi saya betul-betul ingin tinggal di situ 2 tahun. Itu buat peraturan itu Pak. Jadi kalau tidak ada itu tidak bisa transaksi. Jadi Bapak tidak berikan dia referensi kode tadi. Kalau itu baru dibeli dia. 2 tahun. Ini akan berbentak orang beberapa tahun. Bisa, kan ini sudah sama Bapak. Bapak itu peraturan sekarang. Kalau barang ini baru dibeli 2 tahun, bisa dikasih. Ini Bapak paling sama. Kalau nggak gila Pak, yang kaya tambah kaya Pak. Saya sih nggak ini Pak. Saya termasuk orang yang di atas itu juga mirip-mirip mereka Pak. Itu kasihan pegawai yang tidak mampu diri. Jadi itu naiknya jadi gila-gila. Baik itu dia rumah baru keluar nanti setelah 5 juta 2 juta. Belum tentu yang miskin ini sudah dapat. Kenapa? Karena saya cuma broker, saya spekulan. Tapi kalau nggak boleh jual 2 tahun, saya pasti mulai mikir. Nah kalau di luar negeri rumah yang harga sekian ke bawah itu tidak boleh dimiliki lebih dari 1 dalam 1 keluarga. Kita bisa loh bikin peraturan itu.
Jadi kita sekarang kontrol di sini di BPAPB ini. Dia tidak boleh transaksi. Terus kalau orang beli rumah yang lebih murah, misalnya saya udah punya rumah di Jakarta. Karena dia ada rumah yang 450 juta 1 miliar, saya pengen beli. Itu ditolak BPAPB. Nggak boleh. Cek, Azuki, punya 2-3 rumah, nggak bisa. Untuk apa kamu beli rumah? Nah, supaya orang yang betul-betul ingin punya rumah ada peluang. Kalau tidak, dia ambil saya. Sama kayak orang naik haji kan, dia bilang kan. Yang mau naik haji tunggu 10 tahun, jangan haji 10 kali banyak. Itu kacau itu. Kalau bisa buat peraturan, nah sama sekali rumah di Jakarta. Dibatasi. Kalau mau beli spekulasi, mesti harga sekian. Jadi harga sekian itu tidak boleh. Jadi tidak boleh orang yang kaya itu dia bisa pakai nama orang, silakan nama orang. Nah itu ketahuan, kalau nama orang saya minta Pak Iwan cocokkan sama jadian pajak. Semua transaksi rumah itu saya potong dia punya NPWP-nya, store pajak berapa. Itu persyaratan. Ya, jadi kamu masukkan ini poinnya. Dia poinnya tadi 2 tahun tidak boleh dijual. Sementara kan kalau saya batasi dia beli berapa, 2 tahun tidak boleh dijual, dia tidak boleh mikir. Mati 2 tahun. Yang kedua, semua transaksi rumah, mobil, saya mau cocokkan dengan NPWP. Jadi kalau NPWP tidak sesuai, kita tadi karena dari NPWP kita ada bagi hasil 20%. Yang pribadi itu. Jadi tidak boleh. Kalau dia mau beli perusahaan silakan. Jadi siapapun beli rumah di Jakarta, bukan cuma minta NPWP-nya, bukan Pak. Dia bayar pajaknya kira-kira sesuai nggak dia mampu beli rumah itu. Kalau tidak sesuai, tidak boleh kasih. Ini catatnya Pak. Untuk kita jadikan pelahan untuk evaluasi Bapak. Jadi saya tidak dapat uang ini intensifikasi pajak penghasilan. Mobil juga Pak. Mobil juga harus dikejar. Jadi siapapun beli mobil harus dilihat NPWP-nya berapa, cek ke pajak dia bayarnya berapa. Saya penghasilan 10 juta misalnya. Kan kita kelihatan dari pajak berapa. Bagaimana mungkin saya beli mobil yang 2 miliar gitu ya. Artinya ada peluang dia harus bayar pajak. Jadi kita kehilangan pajak kan. Orang naikin mobil 2 miliar, dia tidak membayar pajak. Jadi juga mengurangi mobil di Jakarta. Bapak nggak boleh takut beli mobil. Kalau di Jakarta cuma gitu, 1 rumah atau 10 mobil gitu. Jadi apa aja, bebas saja. Kemarin lagi mau naik pajak barang mewah, semua borong mobil impor. Karena mobil 3,5 miliar jadi 4,5 miliar. Semua borong. Jadi simpan uang inflasi di mobil, tahu mobil mau naik. Gimana juga? Kita punya kuasa itu sekarang di BPAPB di ya, jadi tugas itu. Yang mulai tahun ini seperti itu. Tidak lagi kalau beli mobil, termasuk motor. Saya mau kejar. Karena banyak orang nggak mau naik bus karena motor lebih murah. Jadi kalau kamu beli motor sekian banyak, bayar pajaknya berapa? Mau cicil berapa? Kejar. Motor juga kejar. Semua harus ada NPWP. Nah sekarang udah nggak beli motor harus NPWP, masuk bank harus NPWP. Tapi kita belum pernah mencocokkan yang kamu bayar berapa, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai kita jadi kita harus hubungkan dengan pajak. Tadi termasuk juga. Jadi Bapak begitu ketemu orang-orang yang nyewa-nyewain kios di bantaran sungai, bantaran selokan, saluran, Pak, kalau di kota semua. Kan banyak tuh nyewa-nyewain itu Pak. Bikin warteg, toko-toko, macam-macam. Itu langsung dikejar NPWP. Nah, kan ini Pak, ini saya kasih simulasi ini Pak. Kalau Bapak benar mau ngusir orang, ini udah sewa, masih belum marah kalau Bapak tahu tidak? Wah, kata dia bilang, saya sudah 30 tahun di sini. Kan itu makanya kan? Bagus, semua direkam dicatat. Artinya Anda tidak bayar pajak final 5% sewa selama 30 tahun. Kirim NPWP, tanggalnya bayar pagi, kencing-kencing stroke ya. Ini nggak usah Bapak usir, nggak usah repot-repot usir orang. Film Amerika masa nggak pernah nonton film Hollywood?
kejar-kejar itu dari pajaknya. Hollywood kan begitu film, dia nonton film itu mesti belajar gitu kan. Nonton belajar nembak, kejar di pajak. Dia kalau ada nyewa-nyewakan motor begitu, kejar. Nah sama kayak listrik Wali. Misalnya orang kan sekarang di jalur yang dia dudukin ada listrik semua. Bapak lapor polisi. Lapor polisi datang, langsung tuduh dia. Polisi bisa tuduh apa saja, Pak. Anda pasti ada permainan korupsi, gitu, tuduh korupsi, menyalon listrik subsidi. Karena PLN juga bisa dikejar oknumnya PLN. Anda mengatakan PLN rugi, daya kurang, ekspansi perusahaan tidak bisa, tidak ada investasi. Sementara yang kecil-kecil ini ada sambungan dengan alasan kelebihan daya. Dan ini semua adalah barang subsidi, berarti Anda merugikan negara. Itu tuntutannya korupsi. Jadi kita kualitasnya melaporkan kepada polisi, ada laporan korupsi. Saya udah sama polisi. Jadi semua rumah-rumah yang liar, yang warteg-warteg semua bisa menyelesaikan itu, pada oknum yang nyambungin patah semua. Dipres aja. Ini stres tuh nyambung-nyambungin. Itu stres tuh kalau dipres oleh polisi. Ada korupsi sekian-sekian, mau sita apa ada pajak. Di Jakarta itu masih aman, kalau ojek sama saya. Langsung beli motor, beli mobil, orang langsung pulang. Kan kejar pajak. Kita cari semua. Nah, kalau kita mau lebih nakal lagi pajak, Anda tinggal di rumah berapa, listrik Anda bayar berapa. Tinggal rumah sekian, ya PBB kita cocokkan lagi dengan PBB. Itu harus begitu. Kita juga jadi, kita tidak mencuri uang negara lagi kan. Ini semua transparan. Jadi kalau yang rumah mobil, rumah 2 tahun tidak boleh, saya ulang lagi, ditolak, tidak bisa transaksi baru beli 2 tahun. Semua apartemen rumah semua, mau ruko apa semua tidak boleh, tanah semua tidak boleh. Jadi kita peruntukan tuh orang betul-betul mau tinggal. Ada yang dibuat buat anak cucu silakan. Jadi kalau transaksi spekulasi seperti ini, mati Pak, kasihan pegawai pegawai. Dia tinggal di luar kota masuk macet lagi. Mobil juga sama. Mau mobil murah, dia bayangkan kalau saya beli mobil murah 100 juta Pak, kalau saya nggak pernah bayar pajak Pak, terus saya sok di kontan lagi, berarti saya punya keuntungan 100 juta per tahun Pak. Kalau katakan pajak ada 30, saya bisa bayar 30 juta. Kira-kira aku mau nggak beli mobil 100 juta, dikejar pajak penghasilan 30 juta, nggak mau saya. Kalau saya beli, harus kita siapkan mungkin dia akan naik terus seperti ini. Kejar semua pajak. Siapapun beli mobil, beli motor, beli rumah, kejar pajak. Masuk akal atau tidak? Mumpung ekonomi lagi turun. Di teori ekonomi ini bahkan. Kan tahun ini diperkirakan akan turun. Diperkirakan. Ya turun sekalian, turun 20, 100 mirip-mirip aja kok sama-sama turun. Itu turun aja. Dia sekalian aja, nggak ada pembenahan. Teorinya gitu aja. Teori ekonomi ya nggak usah sekolah punya lah. Ini teori sumbangan aja. Jadi kayak gitu teori itu. Ya bisa ya. Ya, kalau nanti kita coba sinkronkan tadi dengan contoh-contoh lain. Ya kalau ini oke, kalau ini betul. Ada ketentuan lain. Kita tahu kebijakan memilih rumah kan. Kalau dari sisi pajak Kan dia hak kita kan, membuat peraturan kan. Tadi juga bapak yang membuat peraturan kan mesti tidak dulu baru boleh kan. Kita tahu yang peraturannya sama kayak PBB, kita membuat
ini hengkang dari KBN, konteks mau hengkang, suruh hengkang aja. Yang kerja nggak pernah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hengkang itu jadi logistik untuk Tanjung Priok. Suruh hengkang. Betul hengkang aja. Betul hengkang aja. Bapak pikir membantu rumah tangga kita jangan orang Jakarta, dia sudah dikasih izin pabrik, dia datang orang luar. Dia berangkat nikah pacaran, kalau itu nyewa lagi rumah mereka. Nah mungkin dia beli apartemen. Masa? Begitu. Sudah 15 tahun di sini Pak. Dulu dia Pak, di bawah abang saya jadi guru pabrik itu. Itu terjadi. Jadinya segitu terus katakan bisa lagi. Udahlah, bagi-bagi pikir lah. Ada di bawah sedikit. Saya sekarang dubes mereka Kadang-kadang gini lah, kita nggak perlu basa-basi informasi. Udah tahu nama jelek, tapi mau nggak pikirin. Orang mau celaka, mau foto kita tuh biar udah tahu jelek dari kalau minimal sampai 2017 saya di sini mau apa kira-kira gitu kan? Kalau kamu nggak sedap, ya kumpulin orang jangan pilih saya. Jadi kalau saya kali 50% investor beli senang sama saya, sudah pilih lagi loh. Contoh aja. Jadi kalau plus satu ya tetap saya kasih jadi. Tapi ya kita nggak terlalu stres gitu loh. Ya mungkin itu mesti semua ya. Ya, kira itu ya. Terima kasih banyak. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Wali atau dari BPN, barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih Bapak dan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentunya apa yang kita sampaikan dalam lapangan itu yang mengatakan hasil aplikasi dan CPD dan 5 triliun dan 6 triliun ini jadi sekitar sepertiga dari pendapatan perubahan ini sama Pak Jadi Bapak alhamdulillah kalau sesuai dengan apa namanya BPP, Bumi, juga ada pasaran mulai tahun 2013 ini sudah melaksanakan ini dan sudah dilaksanakan di 4 provinsi termasuk DKI, Banten, Jawa Tengah dan Provinsi Bali. Bali kan sudah ada wisata sebenarnya dia menjadi berminat dan mereka mengambil sampel itu di Tangerang itu kemarin sebelum apa namanya 2012 itu seperti itu saksi juga. Ini pakai dia sebagai ilustrasi. Jadi kalau di BPN itu ada PNBP Pak, ada penerimaan negara dan pajak ya, untuk channel kita itu naik double ya Pak. Jadi sebelumnya sekitar 35 miliar, satu kabupaten itu sekarang 110 miliar. Bukan Pak, dari pasar karena seperti saya sampaikan tadi nilainya memang sudah produk dari ketua itu sudah out of date dari kita sudah berbagi dari Pak Provinsi. mungkin di media kita bicara itu. Ya. Kenaikan itu baru 3 tahun tidak pernah Ya. sama seperti dulu terjadi UMP kenapa naik karena KHL itu 5 tahun yang lalu tidak pernah ikuti lalu di bawah prioritas. Ya itu. Kemudian yang kedua dari halaman 11 itu Bapak paparkan juga mengenai zona nilai tanah. Nah, kami juga memproduksi zona nilai tanah. Nah, harapan kami ini karena apa itu uang APBN, sama sekali kalau pemerintah. Jadi untuk menghindari konflik, anggaran, kemudian juga nanti yang lebih apa namanya krusial adalah standar nilai yang berbeda. Karena kalau menggunakan PNBP dan BPATB kalau dengan zona nilai tanah yang lain. Nah, untuk sekarang itu oke, tapi untuk yang ke depan kiranya mungkin dari Pemprov dengan DKI sini bisa bekerjasama dalam menentukan zona nilai tanah dan sudah tadi Bapak sampaikan juga masalah koleksi yang sudah diekspor dengan itu kita bisa berkolaborasi dalam rangka update tiap tahun sehingga penilaian zona nilai tanah nanti tiap tahun akan bisa kita sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Kemudian yang ketiga dalam paparan yang 12 ini setelah saya melihat sampelnya juga memang di daerah-daerahnya hampir sama Pak. Jadi dengan beberapa hampir sama, semua orang bayar seperti saya katakan kita mau Sinkronkan Pak. Jangan hampir sama Pak. Hampir sama berarti nggak sama loh. Kalau hampir sama berarti tidak sama. Dia lebih baik sinkron saja.
samakan. Karena sekarang aja mulai tahun 2014 undang-undang pengadaan tanah sudah mulai diaplikasikan. Sementara selama ini sebagai penilaian pemberian kedua ada kita sesuai dengan tim. Kita kan benar-benar pakai tim appraisal. Dan appraisal ini dari startingnya pakai punya saya gitu. Nah ini supaya sama-sama. Kalau punya kami kurang tepat ya sudah sama kan. Kemudian yang selanjutnya halaman di 13 itu mengenai perhitungan mengenai persentase ada 0,1 per mobil dan sesuatu yang kami baca di website tahun 2013 memang dengan cara ini memang secara makro banyak yang penurunan, tetapi secara kompleks semuanya, secara totalitasnya semuanya itu akan menaikkan dari pendapatan. Jadi bagi kami sesuai dengan amanat Pak Gubernur betul Pak, menurut sesuai dengan Undang-Undang 2009 BPN itu hanya menyiapkan nilai tanah yang sebenarnya universal. Nah apapun nanti pakaian yang mau dikasih apa, pajak dan sebagainya, terus BPAPT mau diberi apa, polisi apa itu memang kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang itu juga sudah menyiapkan sebelumnya dengan undang-undang tersebut. Jadi yang penting bagi kami adalah dasar tanah, dasar awal pokoknya ini, basementnya ataupun sebenarnya ini mempunyai referensi yang sama. Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur mengenai ada dikunci dengan 2 tahun proses sebagainya itu memang kemenangan semuanya Bapak kalian. Terus mengenai kontrol BPHT memang sebelum tahun 2013 ya memvalidasi kami Pak. Kami kena ketentuan juga Pak. Seluruh masyarakat BPN lama-lama kami takut karena itu tugas dari Menteri Keuangan. BPN juga hati-hati kalau salah itu juga potensi merugikan negara dan itu bisa dipidana. Karena itu dengan putusan dalam saya lupa saja bahwa tahun 2012 BPN juga menyerahkan itu semua sudah kepada Pemda. Jadi validasi di BPN sudah tidak lagi. Nah sekarang bagaimana Bapak mengatur validasi sesuai dengan Pak Gubernur dia sebenarnya itu. Ya. Kemudian ya Sistem online ya karena kami juga di sini juga Pak di dalam penilaian kami juga ada sekalian menawarkan itu sama-sama Pak ya. Di dalam BPN itu ada juga kita revisi subjek penilaian bidang tanah sebelah saya dan sebelahnya adalah subjek pilihan kawasan. Dan selama ini pilihan kawasan tidak pernah dibuat. Saya rasa untuk Pemda DKI sudah selayaknya mempunyai produk itu karena pilihan kawasan adalah di luar dengan properti dan itu kami sudah bekerja sama ataupun di Munas IIP Ikatan Nilai Indonesia. Itu ada DCKN, ada pajak, ada dalam negeri dan PPACP penilaian operasi itu. IIP itu sudah memufakatkan supaya tidak terjadi double anggaran kewenangan BPN dalam arti pemilihan kawasan yang sebesar ini. Enggak, berarti itu sudah korupsinya suruh Bapak lanjut. Artinya ini Pak, BPN ada satu PP yang salah menurut saya nggak tahu kalau saya salah. Yang kanan kiri, yang hadir jauh segala macam. Kalau Bapak tidak kelola terus, pada cerita nggak? Dia ada produksi dan dia 80% dari NJOP. Itu kan konyol. Nenek saya, kakek saya pernah dapat koordinatnya ada kan? Buktinya mana? Cuma pegang surat. Itu pun tidak jelas di mana letaknya. Cuma ada pengakuan orang ya di situ. Itu harusnya sudah gugur kan kalau undang-undang kita. Ya, itu. Ini kan giring apa segala macam kok nggak digarap lagi Pak. Itu nanti versi lain Pak. Itu dalam arti penilaian kami dalam pilihan kawasan. Kalau tadi itu kepemilikan Pak. Kalau kepemilikan tadi apa kalau bisnisnya ada lain agak pendalaman beda ya. Tapi itu yang membuat masalah. Justru itu yang paling besar. Kami belum kapasitasnya sampai ke supaya Punya presiden. Iya. Sampai Saya dan terakhir Pak, saya juga apa yang saya terus juga bahwa pengelolaan dana itu sebanyak-banyaknya di aset-aset itu tidak akan menurun. Jadi kita juga berkompetisi kepada pihak swasta maupun individual dari Pemda juga semakin banyak aset-asetnya. Tapi kami sering tapi dan sepakat kalau masalah tidak Pemda. Ya, saya sendiri di situ dan saya pakai untuk kegiatan di situ. Saya rasa banyak-banyak di tempat bisa lebih bagus itu. Kalau bilang Saya rasa dari kita terima kasih.
Kami karena udah nasi jadi bubur berlapor, kemarin aja lapor bubur kami. Di situ jeruk makan jeruk punya Pak. Itu masih ada sedikit preman di situ. Kami juga turun